Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiati Nuriyasana. Di sini saya akan mereview sebuah novel karya N. Hadini yang berjudul Labarka. Nah, siapa sih N. Hadini ini? N. Hadini adalah seorang sastrawan yang memiliki nama lengkap Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin yang lahir pada tanggal 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Nah, sebagai sastrawan, N. Hadini membuat banyak sekali karya sastra dengan berbagai genre. Contohnya puisi, drama, cerpen, dan novel. Nah, N. Hadini ini dikenal sebagai novelis yang menggunakan latar di luar negeri. Pada tahun 1952, sajak yang dibuat oleh N. Hadini dimuat dalam majalah Budaja dan Gajah Mada di Yogyakarta dan juga dibacakan pada acara Kuncup Mekar di Radio Jakarta. Lalu cerpennya dimuat di dalam majalah Kisah dan Mimbar Indonesia seperti Kelahiran, Persinggahan, Hati yang Damai. Lalu cerita-cerita pendeknya yang lain seperti Penungguan, Pagi Hujan, Pengenalan, Sebuah Teluk, Hati yang Damai, dan Seorang Paman juga dimuat di Gelanggang, lembar kebudayaan majalah Siasat. Nah, N. Hadini ini juga pernah mendapatkan penghargaan Sea Wright Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand pada tahun 2003. Nah, N. Hadini juga banyak dinilai sebagai pengarang sastra prosa Indonesia yang ternama. Atiu juga menyatakan bahwa novel-novel N. Hadini itu sangat mengesankan, baik jumlah maupun mutunya gitu. N. Hadini juga dikenal sebagai pengarang yang secara intens membicarakan masalah perempuan. Labarka merupakan salah satu novel terbaik dari N. Hadini yang terbit pada tahun 1975 dengan tebal halaman 205 halaman. Diterbitkan oleh Dunia Pustaka Jaya Jakarta. Lalu pada tahun 1976 penerbitannya dilakukan oleh Grasindo Jakarta, dan pada tahun 2010 diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Nah, keseluruhan cerita yang disajikan dalam novel ini tuh terdapat 5 bab. Bab pertama yaitu Monique, yang kedua Francine, bab ketiga itu Sophie, bab keempat Yvonne, dan bab kelima Christine. Nah, di novel ini itu berbicara tentang kehidupan para istri yang telah bercerai dari suaminya. Nah, mereka ini dapat menerima percintaan yang tulus atau hidup dengan bebas sebagai laki-laki dan perempuan dalam status apa saja dan dalam batas-batas tertentu, dan juga kedewasaan yang mapan berdasarkan pemikiran yang logis. Nah, sehingga mereka ini mampu mengatasi masalah segala hal norma dan segala hal yang masih tabu saat itu. N. Hadini menyatakan bahwa Labarka mengungkapkan perasaan-perasaan wanita dari sudut pandang wanita, tidak seperti karya yang sebelumnya sudah ada seperti Siti Nurbaya oleh Marah Rusli, di mana menceritakan wanita dari sudut pandang pria. Nah, bagi pembaca tertentu hal tersebut merupakan kejujuran, sedangkan bagi pembaca lainnya hal tersebut memaparkan rahasia kewanitaan begitu. Namun bagi N. Hadini tidak ada rahasia di antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi dan diciptakan untuk menjadi teman. Nah, di novel ini mengisahkan seorang wanita yang bernama Rina asal Indonesia yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, yang saat itu berlibur ke rumah temannya di Perancis Selatan, yaitu Monique. Nah, rumah Monique ini biasa disebut dengan Labarka. Jadi Rina berlibur ke sana sambil menunggu proses perceraiannya selesai dengan suaminya. Selama beberapa minggu tinggal di Labarka, ia telah sempat berkenalan dengan beberapa orang Prancis. Rumah Monique ini ibaratkan tempat pertemuan antara teman-teman dan keluarga yang berkunjung, entah itu menginap beberapa hari ataupun sampai beberapa bulan. Nah, di tempat itu Rina bertemu dengan banyak orang seperti Jacques, Francine, Rain, Sophie, Robert, Christine. Itu bercerita tentang bagaimana kegagalan mereka dalam dunia pernikahan.
dan Rina rajin menuliskannya di dalam buku hariannya. Buku harian tersebut berisi tentang kisah yang selama ini Rina hadapi dan orang-orang yang dikenalnya. Catatan itu sebenarnya ditunjukkan kepada kekasihnya yang sedang berada di Saigon. Nah, sejak masih berada di Indonesia, Rina telah menginginkan untuk mengikuti garis hidup yang apa adanya sesuai dengan alurnya. Nah, jadi Rina ini dibesarkan di gereja Katolik. Rina juga merupakan seorang anak yatim piatu yang menginginkan kesenangan yang lebih bebas daripada anak gereja lainnya. Akan tetapi Rina belum dapat meninggalkan adat istiadat dan susila yang masih umum berlaku pada kaum perempuan di tanah airnya. Suasana budaya Jawa masih berpengaruh besar pada sikap dan pandangannya. Pernikahan Rina dan suaminya kandas saat 3 tahun setelah anaknya lahir. Nah, suaminya ini mulai tidak setia dan memperlakukan Rina semaunya dengan melontarkan kata-kata yang sangat kasar pada Rina. Nah, di La Barca, Rina menunggu suaminya untuk pulang ke Perancis dan juga menunggu proses perceraiannya selesai. Perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan itu sudah merubah sikap Rina yang awalnya naif dan percaya kepada sifat jujur manusia menjadi praktis dan seadanya. Jadi Rina mulai tidak mudah percaya kepada orang-orang lain. Lalu sampai Rina mendengar bahwa suaminya ini tidak cepat menemuinya walaupun sudah tiba di Perancis, dan ada juga yang memberitakan bahwa suami Rina ini ternyata direbut oleh Sophie, kawannya sendiri. Dengan adanya perubahan sikap suaminya seperti ini, Rina menyerahkan diri kepada Robert, seorang mahasiswa yang mengingatkannya pada sikap suaminya dahulu kala. Nah, tetapi Robert ini 8 tahun lebih muda daripada Rina. Lalu pada akhirnya Robert juga direbut oleh Sophie karena Sophie itu memanfaatkan kecantikannya dan juga keindahan tubuhnya untuk mendapatkan perhatian dari banyak laki-laki. Begitu jalan cerita di novel La Barca ini. Selanjutnya Jacob Sumarjo berpendapat bahwa novel La Barca ini terlalu memotret banyak hal sehingga sulit membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Semua bagian itu diberikan bobot dengan porsi yang sama begitu. Nah, novel La Barca ini masuk ke dalam karya sastra angkatan 80-an. Meskipun novelnya terbit di tahun 1975, tetapi N. Hadini itu merupakan penulis terkenal pada masa angkatan 1980-an. Jadi La Barca ini masuk ke dalam karya sastra angkatan 1980-an. Dan juga ciri karakteristik novel La Barca ini dengan karakteristik karya sastra pada 1980-an itu sangat cocok sekali. Nah, yang pertama itu ciri khasnya sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Nah, di dalam novel La Barca ini terdapat banyak sekali kalimat yang mengandung konsep improvisasi. Selanjutnya, karya yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Nah, di dalam novel La Barca ini mengangkat kisah tentang kehidupan pernikahan, perselingkuhan. Jadi juga menggunakan kehidupan sosial masyarakat dan juga kritik sosial, dan juga dalam sisi budaya terdapat beberapa negara yang disebutkan di dalamnya seperti Perancis, Vietnam, Indonesia, Jepang. Nah, selanjutnya yaitu menuntut hak asasi manusia dan kebebasan. Di dalam novel ini, N. Hadini benar-benar menonjolkan bagaimana sudut pandangnya sebagai perempuan yang dimana terjebak di dalam pernikahan yang tidak membahagiakan, yang lalu kemudian memutuskan untuk bercerai untuk kebebasannya dari rasa sakit yang dialaminya selama berada di dalam hubungan pernikahan. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang realistis, bahasa yang biasa
digunakan di masyarakat dan juga romantis. Nah, di dalam novel ini N. Hadini tuh menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari, dan juga di beberapa adegan romantis bahasanya itu sangat manis begitu. Nah, lalu selanjutnya mulai menguatnya pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya memiliki konflik dengan pemikiran timur. Nah, jadi di novel ini seperti yang saya sebutkan, Rina berasal dari Indonesia, di mana pola pikir dan sudut pandangnya masih tidak bisa terlepas dengan adat dan kebudayaan yang ada di tanah airnya. Yang kemudian Rina ini tinggal di beberapa negara seperti Jepang, Perancis, Kamboja atau Vietnam. Seperti dalam halnya di Perancis, jadi budaya-budaya Perancis itu hal-hal yang biasa dilakukan di Perancis itu dipaparkan di dalam novel ini. Lalu selanjutnya didominasi oleh roman percintaan. Nah, memang di novel Labarca ini berkisah tentang percintaan seorang yang sudah menikah yang kemudian berpisah lalu bertemu dengan orang baru lagi, dan di dalamnya itu terdapat beberapa bahasa yang sangat menunjukkan keromantisan. Nah, selanjutnya novel yang dihasilkan ini seperti yang saya bilang sangat berpengaruh dari budaya barat. Nah, ciri khas N. Hadini tadi kan menggunakan latar luar negeri untuk banyak karya sastranya. Nah, sekian review saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian review saya tentang novel Labarca karya N. Hadini. Menurut pandangan saya pribadi, novel ini sangat bagus. Namun saat membacanya itu saya seperti kebingungan karena seperti katanya tadi di novel ini tuh terlalu banyak menonjolkan hal-hal yang yang nantinya tuh berakibat tidak tentu kemana arah ceritanya. Sejauh ini sih bagus menurut saya. Jadi sekian review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.